terhadap orang yang bodoh, jangan mengaku pintar, cukup insafi kebodohan, banyak belajar. Karena tafsiran Quran jika ditafsirkan dengan akal, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Kita akan ditempatkan di neraka. Disebut ulama itu sering kita temui otaknya penuh dengan ilmu dan hatinya takut terhadap Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juru Kampus. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Hari ini kami akan membahas salah satu video Sugiknur, yang dimana dalam videonya itu Sugiknur dengan pedenya membaca huruf hijaiyah padahal salah, nggak minta di-cut lagi. Alif, ba, ta, sa, ha, kho. Bisa. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Oh, salah. Digoreng sama cebong. Nggak usah di-cut. Dan katanya dia itu ulama, ya. Dia bilang dia itu ulama, tapi baca Quran aja nggak bisa. Gimana itu kalau menurut pandangan Kakang Reja? Mari kita coba tanya. Ya, terima kasih kepada Kang Hilmi yang telah menanyakan. Berbicara Sugiknur yang tidak bisa membaca Al-Quran, itu sangat salah fatal ketika pendakwah tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi memahami Al-Quran. Sedangkan kita sebagai umat Islam harus kembali kepada ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan Sugiknur membaca Al-Quran juga salah. Boro-boro membaca Al-Quran, menghejah huruf-huruf Al-Quran salah. Seperti alif, ba, ta, sa, langsung kepada ha. Jim saja terlewatkan. Alif, ba, ta, sa, ha. Oh, jim sih. Oh. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, za, ro, za, sin, shin, sod, do, to. Apalagi ayat Al-Quran untuk dia tafsirkan. Makanya Sugiknur sangat banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dia tafsirkan dari ayat Al-Quran. Contohnya seperti menafsirkan kata ulama di dalam Al-Quran. Kan dia sebut bahwa hewan juga itu adalah ulama. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Perhatikan, kata Allah surat Fatir, buka. Ayat 2, kalau enggak 28, 29, buka itu. Di antaranya manusia. Jelas kan? Di antara manusia, di antara binatang, baik melata, apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Di antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Fatir 29, buka. Kalau enggak 29, 28-nya, tapi insya Allah 29-nya. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Padahal dalam pengertian yang disebut ulama itu sering kita temui otaknya penuh dengan ilmu dan hatinya takut terhadap Allah. Jadi seperti itu. Saya pernah baca nih Kang Reja, bukan itu kan dia nggak bisa baca Quran ya. Setahu saya bukan hanya nggak bisa baca Quran, malahan kalau ada kiai nggak bisa baca kitab kuning, itu diragukan kekiaiannya, keilmuan, keulamaannya. Seseorang yang tidak bisa membaca kitab kuning itu diragukan. Itu membaca kitab kuning yang tidak ada barisnya, ini nggak bisa baca Quran, bukan diragukan lagi, ini namanya apa itu namanya ya. Ini sungguh suatu fenomena yang mengherankan ketika seorang yang mengklaim dirinya ulama, baca Quran nggak bisa, uniknya pengikutnya banyak. Makanya di Indonesia ini
harus bisa. Ulama itu selalu identik dengan membaca Al-Quran, dengan membaca kitab kuning. Karena apa? Karena tafsiran Quran jika ditafsirkan dengan akal, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Kita akan ditempatkan di neraka yang paling paling bawah lah, maq'adahu minan nar itu. Jadi dapat kita kita simpulkan bahwa Sugiknur itu emang benar-benar bukan ulama gitu. Karena yang kita pahami jangan terlalu memakai ilmu. Menurut logika saja, orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, lalu apa yang dia akan dakwahkan gitu? Apa yang dia akan tafsirkan gitu? Karena tafsiran-tafsiran Al-Quran, kitab tafsir Jalalain, Sawi, banyak lagi lah. Itu kan tidak ada barisnya, sarah-sarahnya itu. Jadi dengan cara apa dia akan membaca? Sedangkan huruf hijaiyahnya juga dia tidak hafal gitu. Malahan saya itu pernah lihat di salah satu video, lebih lancar seorang bocah, bukan bocah ini, bayi. Masa? Iya, lebih lancar seorang bayi untuk mengejak hijaiyah dibanding dirinya. Alif, Ba. sudah ba, sudah ta, sudah sa, Deng. sudah jim, Ha. sudah ha, Ko. sudah kho, Da. sudah da, Da. sudah za, Yo. sudah ro, Da. sudah zai, Si. sudah sin, So. shin, sudah shin, So. sudah so, Do. sudah dog, Do. sudah to, Zo. sudah zo, Hmm. ain, sudah ain, sudah ain, Ge. sudah re, Ba. sudah fa, Ko. sudah kof, Ka. sudah ka, Lam. sudah lam, Damin. sudah mim, Nu. sudah nun, Wow wow wow. sudah waw, Ha. Sudah ha. Yo, 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 yo. lam alif, sudah lam alif, Da. hamzah, sudah hamzah. Ai. Iya. Sudah kol, Lo. Di. Nanti kita contohkan lah. Ya. Kalau ada emang kita bisa buktikan. Oh iya. Mudah-mudahan ya ini pengikutnya tidak bertambah, karena berbahaya kalau seorang yang mengklaim dirinya ulama membaca Quran tidak bisa, pengikutnya banyak, ini akan menjadi suatu polusi agama ini. Ini sangat berbahaya gitu. Mungkin untuk statement terakhir kita akan berikan kepada Kakang Reja. Bagaimana sih seharusnya seorang ulama itu? Bagaimana, apakah memang perlu atau wajib untuk pandai membaca Al-Quran, pandai membaca kitab kuning, atau orang yang enggak bisa baca Quran seperti Sugiknur itu boleh menyampaikan agama, mengajak? Ya, untuk tadi yang disebutkan Kang Hilmi, jadi yang disebut ulama itu kita bisa rinci. Pertama itu otaknya harus dengan ilmu, penuh dengan ilmu. Yang kedua, hatinya harus takut dengan Allah. Yang ketiga itu harus bisa membaca Al-Quran. Karena metode seperti apa lagi gitu ulama selain metode dakwah ayat Al-Quran, Al-Hadis, Ijma dan Qiyas gitu. Jadi yang kita harus tanggapi hari ini, bagaimana kita bisa memfilter atau kita mengakui saja bahwa kita itu kalau tidak punya ilmu gak usah berdakwah dengan menyebut-nyebut Al-Quran. Dakwah dengan cara lain juga banyak gitu. Dakwah dengan cara sosial, kita membantu masyarakat. Dakwah dengan cara yang lain juga banyak. Tidak harus kita berdakwah menyebutkan ayat Al-Quran atau dengan cara hadis yang salah gitu. Membacanya salah apalagi menafsirkannya gitu. Untuk para viewers Juru Kampus, kita harus bisa memfilter atau kita menyadari bahwa diri kita itu bodoh agar kita terus belajar sampai akhir hayat. Ya mungkin itu statement terakhir. Jadi kepada orang yang merasa dirinya cerdas, orang yang pandai mengaji, membaca Al-Quran, membaca kitab kuning, jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Dan terhadap orang yang bodoh, jangan mengaku pintar, cukup insafi kebodohan, banyak belajar. Rupanya dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.